Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sejaman siar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di Bekasi atau wilayah Bekasi dan sekitarnya. Seperti biasa mitra, kita kembali dengan pengajian baca maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan buat mitra yang bertanya nanti tentang kajian ini, baik itu yang terkait dengan topik ataupun belum topik, mitra silakan aja dihubungi, bisa bergabung di 08 111 ya. Dan sepertinya di depan saya sudah ada Gus Edward Abu Bakar yang siap akan bersiaran atau memberikan takjiah ya. Baik mitra zaman siar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya Gus ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Ya persiapannya kayaknya sejak dari sore tadi ya Gus ya. Iya. Dan kita sudah menunaikan ibadah sholat maghrib. Alhamdulillah. Baik Gus, dengan terkait dengan pengajian ba'da maghrib ini, seperti biasa mungkin ada tema yang ingin disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Gangga, di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan pengajian ba'da maghrib Radio Gangga. Insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala doanya, harapannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan zahir dan batinnya, dunia akhiratnya bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Jerry. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala harapan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga zahir batinnya, dunia akhiratnya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mitra Gangga, hari ini yang berjudul antara kebajikan dan dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqil wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali'a alaihi nas." Rawahu Muslim. Wa an Wabisata bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbaka al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Artinya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, dia berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan. Lalu Wabisah bin Ma'bad menjawab, ya. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya. Dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu
jiwa dan menimbulkan keraguan-keraguan dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis hasan yang diriwayatkan dari dua musnad, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Ad-Dairani dengan sanad yang hasan. Penjelasan dari hadis tersebut, yang pertama, tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan-keraguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Yang kedua, siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada dirinya, terlebih khusus kepada hatinya. Yang ketiga, anjuran untuk berakhlak mulia, karena akhlak yang mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Yang keempat, hati seorang mukmin akan tenang dengan perbuatan yang halal dan gusar dengan perbuatan yang haram. Yang kelima, melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Ambillah yang paling dekat dengan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Rasulullah SAW ketika menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya selalu mempertimbangkan kondisi mereka. Yang ketujuh, perhatikan, Islam luar biasa memperhatikan kita terhadap pendidikan, sisi agama yang bersifat internal dalam hati orang beriman, dan meminta keputusannya sebelum mengambil tindakan. Hadis tersebut juga berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan kebenaran melahirkan ketenangan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa al-busra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasaru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dan Allah tidak menjadikannya, yaitu mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hati kalian menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Anfal ayat 10. Selanjutnya, Quran menjelaskan hati-hati dalam memberi fatwa atau berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran surat Al-Isra ayat 36. Dari pembahasan hadis tersebut, kita dianjurkan untuk melakukan amal. Apabila amal itu kebajikan, maka nyaman di hati kita. Apabila amal itu bisa menimbulkan dosa, bahkan bisa merugikan orang lain, maka hati pun tidak nyaman, tidak enak dijalani. Maka di dalam sabda tersebut, ketika para sahabat bertanya untuk melakukan tersebut, Rasulullah menjawab, maka tanyakanlah diri kamu sendiri, tanyakanlah hati kamu sendiri, karena yang mana hati insya Allah akan memberikan jalan menuju kebaikan, menuju kebajikan, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah, bahkan banyak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kita perbanyak ikuti hati, jangan melawan hati. Karena kebajikan akan terlihat apabila hati kita baik. Apabila hati kita baik, kita melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi kalau hati kita
sudah terbiasa, sudah terbujuk oleh syaitan, maka kita sulit untuk melihat kebajikan, melihat kebaikan. Maka banyak-banyak memperbaiki hati. Bagaimana memperbaiki hati? Kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Selain zikiran, memuji Allah itu melembutkan hati, juga bisa membersihkan hati. Karena hati adalah tempat yang baik, tempat yang suci, dimuat dengan kalamullah, kalam-kalamnya Allah, kalimatullah, kalimatnya Allah, semuanya masuk ke dalam hati. Insya Allah hati menjadi bersih kembali, menjadi baik kembali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baiklah hatur nuhun untuk Gus Edward Abdul Bakar yang sudah menguraikan tentang topik yang diangkat hari ini di pengajian Ba'da Maghrib, yaitu kebajikan dan dosa. Sementara dosa sendiri adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Gus ya. Lalu bagaimana Gus jika seseorang kebaikan itu selalu dilakukan dengan kontinu, sementara dosa pun dijalankan juga. Ini hukumnya bagi Islam itu bagaimana? STMJ. Ya kalau hukumnya begini aja Bun. Ketika dia melakukan kebaikan, insya Allah dia mendapat ridho dari Allah. Ketika dia melakukan keburukan, dia mendapatkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi enaknya kita sebagai umat Islam itu masih ditungguin tobatnya. Bahasanya kita rajin nih mau berbuat keburukan. Allah masih nungguin tuh kita melakukan kebaikan sampai kapan? Sampai ajal kita datang. Ya pernah saya katakan innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yuqarrir. Sesungguhnya Allah menerima taubat kita sampai ruh kita atau ajal kita melewati tenggorokan kita. Akan tetapi seperti ini, ketika kita antar deh taubatnya, mati gue masih jauh. Pertama jawabannya, kalau pas lagi mau mati kita bisa mengucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau kalimat yang baik. Kalau enggak gitu. Yang kedua, mati itu tergantung kebiasaannya. Misalkan kebiasaannya dia adalah berkumpul dengan orang soleh, insya Allah mati bersama orang soleh. Maksudnya ketika dia lagi ngaji, apalagi dia bertatap wajah atau kongkok lah ya, kongkok dengan orang baik, orang suci, ataupun misalkan dia rajin memang ngurusin orang tuanya, ataupun bisa merawat orang tuanya, saudaranya, mati pun sama. Nanti ketika itu diurusin sama keluarganya ataupun anaknya gitu kan. Tapi ketika dia kebiasaannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lebih condong dekat dengan dunia, maka matinya pun dia lebih dekat dengan dunia. Boro-boro bicara amal, matinya saja ketika mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat yang baik, minimal Allah lah, sulit. Nah, maka pertanyaan tersebut silakan, mau dilakukan kebaikan monggo, mau melakukan keburukan silakan. Akan tetapi semua amal itu diminta tanggung jawaban. Kalau bahasa almarhum Uje ini STMJ tadi Bun, pertanyaan Bunda ini STMJ, salat terus maksiat jalan. Tapi saya merubah nih, jadi maksiatnya kan salat terus maksiat jalan ya, salat terus maksiat jauhin, jangan jalan, J-nya jauhin ya. Jadi salat terus maksiat jauhin. Nah, itu lebih baik ya. Intinya seperti ini, memang berbuat menjadi level yang lebih baik itu tidaklah mudah, akan tetapi ada yang membuat mudah. Saya sharing pribadi aja dulu, saya juga sangat jauh sekali, bahkan sangat jauh lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak, puasanya tidak gitu ya, bahkan sering menggunjing, sering memfitnah, seringnya melakukan orang ibadah yang baik itu saya fitnah, saya zolim kepada mereka. Akan tetapi ada guru saya luar biasa, ini kalimatnya saya ulang lagi, diterapi. Terapinya bagaimana? Kalau kita pengen dapat pancaran sinar dari Allah, sering kita minimal bukan zikir pun, sering kita merenung bahwa kita makhluk, ada Allah. Nah, kita makhluk ini punya takut nggak mau Allah? Mau ngapain gitu? Kalau tanpa Allah bisa nggak gitu? Jadi renung kayak gitu aja. Nah, dengan terapi seperti itu, alhamdulillah tuh ya bahasa dosa-dosa yang amal-amal dosa itu saya tinggalkan lah.
Ya, ada yang langsung ditinggalkan mudah, ada yang sulit sekali, ada yang bertahun-tahun baru bisa ditinggalkan tuh kelakuan. Tapi insya Allah kalau kita terus eling lah ya, eling kita sapa, kita takut nggak sama Allah, kita butuh nggak sama Allah. Jadi pertanyaan aja yang kita berikan kepada diri kita, insya Allah Allah perbaikin diri kita. Apalagi setiap saat ketika kita ingat Allah, kita sebut nama Allah yang banyak, ya Allah, ya Allah dan lain sebagainya. Alhamdulillah tuh. Jadi ya ini mah saya jawab dari pengalaman saya pribadi lah ya. Alhamdulillah ya, bahasa simpelnya dulu mungkin min 99, tapi sekarang nggak min 99 lah, minimal min 20 lah. Jadi nggak terlalu parah kayak waktu itu ya. Saya belum 0,1 belum, tapi insya Allah kita kan harapan kita bagaimana sih kita di dunia kenal Allah, di akhirat juga dilindungi Allah kan begitu. Jadi begitu. Ya, bagus. Kita sesungguhnya dalam hati nurani kita ingin melakukan sesuatu yang baik ya, karena kita dilahirkan juga suci. Kemudian mungkin jika seseorang lalu melakukan maksiat dan hal-hal yang buruk, mungkin bisa juga terpengaruh dari lingkungan dan lain sebagainya. Lalu ada seseorang yang tadi Gus bilang, misalnya seseorang yang tadinya katakanlah melakukan keburukan, kejahatan dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba bisa berubah. Nah, ini seberapa cepat sih seseorang bertaubat, mengakhiri keburukan dan maksiat itu? Apakah kita harus menunggu hidayah dari Allah atau bagaimana? Baik. Ya. Jadi hidayah itu tidak ditunggu pun, tapi kalimatnya dicari. Atau bahasanya pengen punya gaji ya kerja gitu ya. Berarti ada prosesnya itu. Ya simpelnya begini. Ketika dia jauh sama Allah, ya dia minta terus sama Allah, sehingga Allah berikan tuh jalannya, memberikan petunjuknya, hidayah. Dia diberikan waktu lah untuk lebih baik. Nah, terus ketika dia katakan dia ini banyak dosa lah, ya banyak melakukan maksiat. Lalu bagaimana sih ketika dia pengen memperbaiki diri? Jawabannya simpel, tergantung dia. Jadi tergantung seorang hambanya kepada Allah. Apabila dia sungguh-sungguh, ya pasti cepat. Tapi kalau dia ya bahasa orang Batawi tarsok ya pasti hasil tarsok. Maksudnya alon-alon gitu ya. Ya mendingan alon-alon sing kelakon. Pelan-pelan. Bahasa simpel begini, ya Allah, saya pengen istiqomah nih. Saya sholat maghrib dulu deh, nggak pernah ketinggalan kan begitu. Ya dari sholat maghrib dulu lah, nanti juga ketemu sama sholat isya kan gitu, pelan-pelan. Kalau dia benar-benar bersungguh, jadi bahasanya waktu sholat belum ada, dipapagin sama dia, dijegat dulu. Nah, itu yang orang luar biasa, itu yang sungguh-sungguh. Bahasanya mungkin ketika dia mau maghrib dia udah datang belum tuh, belum aja maghrib lah, mungkin 30 menit sebelum maghrib dia udah datang. Tapi ntar pulangnya habis isya. Ini orang luar biasa. Selain dia memapagin waktu, dia tahu mungkin dengar dari siapapun kaidah-kaidahnya. Daripada keutamaan orang habis maghrib ke menunggu isya itu sampai sepertinya orang habis subuh, sebelum subuh dia menunggu subuh, habis subuh dia menunggu pagi baru pulang. Jadi pertanyaan seperti itu tergantung diri kita. Apabila kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah berikan kesungguh-sungguhan juga. Apabila kita pura-pura, ya bahasanya tarsok ya hasil juga sama. Tapi lebih baik lah di tengah-tengah aja, alon-alon sih pelakon lah, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Yang penting kita ingat, jangan gitu ya, atau gampang lah gitu. Dan continue dilakukan. Continue. Jadi bahasa simpelnya dia mau istiqomah maghrib dulu deh gitu ya. Ya udah maghribin aja dulu. Tapi memang harus melihat ada harapan dari Allah. Seperti itu. Nah itu subhanallah banget ya, masya Allah, orang bisa berbalik dari yang tadinya mempunyai dosa atau melakukan hal buruk kemudian tiba-tiba jadi baik gitu kan ya. Itu kayaknya tidak semua orang bisa mempunyai perlakuan seperti itu misalnya. Itu apakah itu pilihan dari Allah atau bagaimana tuh Gus? Pertama, Allah tidak pernah memilih siapa orang yang mau dekat sama Allah. Jadi siapapun boleh. Nggak ada dia aja nih gitu ya, nggak ada. Jadi siapapun boleh.
Jadi bahasa orang yang bertaubat kepada Allah, dekat sama Allah, diumbar dong. Ibaratkan ngempanin ada ayam di kandang, diumbar semuanya dapat. Nah tergantung kegigihan dia. Misalkan Cara nangkepnya. misalkan saya ngempanin ayam, ada beras lah, beras saya umbar gitu. Tergantung ayam itu kegigihannya. Mungkin pacokannya sama, tapi kegigihannya atau kecepatan pacokan itu berbeda-beda. Kan gitu. Mungkin ayam ini udah 3 beras gitu ya, yang ini baru 1, ataupun yang sebelahnya udah 6. Jadi tergantung tadi, siapa saja silakan dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tergantung kitanya kegigihannya melihat apa ya bahasanya, momen atau apa ya bahasanya, jalan itu terbuka, luar biasa berharga sekali, silakan dilihat. Maka ini nggak ada bahasanya lu mah lo orang pilihan gitu, ya enggak. Orang yang namanya orang pilihan itu ketika dia sudah bertaubat kepada Allah, lalu dia bersabar akan ujian cobaan, dan dia mau husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka levelnya naik. Nah inilah orang-orang pilihan. Kita bisa menjadi orang pilihan, sangat bisa karena Allah memilih itu bukan memilih bahasanya ranking 1 di kelas cuma 1. Bisa di dalam kelas ranking 1 muridnya 30-30-30-nya. Jadi nggak ada ranking 1 tuh 1 doang gitu. Nah jadi tergantung, kembali lagi tergantung ke makhluknya, tergantung kitanya. Allah itu sangat bahasa gini, Allah nyuapin 1 orang. Allah tuh nggak pernah nyuapin 1 orang, semua makhluknya disuapin. Bahasa situ nggak ada pilih-pilih. Oh ini. Berbeda halnya dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad adalah sebagai cahaya yang diturunkan ke bumi ini, sehingga bumi ini ada cahayanya, seperti itu aja lah kalimatnya. Nah kalau udah ada cahaya, tinggal kita jalan. Toh ternyata Nabi Muhammad sudah jelas ya, nerangin, udah nunjukin gitu kan, udah berikan jalan, udah berikan yang gelap jadi terang dan lain sebagainya. Jadi bahasa pilihan itu ya nanti nggak ada yang tahu, nggak ada sesama makhluk lu udah dipilih sama Allah tuh, kita enggak. Jadi urusan Allah. Tapi kita bisa melihat orang-orang yang menjadi orang yang pilihan kepada Allah, rata-rata mereka itu nggak gunjingin orang, terus nggak dia khusnuzon kepada Allah, khusnuzon kepada makhluknya Allah. Dia bahkan tidak butuh dengan dunia, tapi dunianya cukup. Seperti gini, di rumah aja nih orang gitu ya, tapi luar biasa, dia nggak pernah dengki sama orang, terus dia baik banget sama orang. Jadi dia punya harta benda, mungkin makanan dan sebagainya, nggak pernah tuh dikandut sendiri atau dimakan sendiri, tapi dia selalu berbagi. Bahkan dilihat tetangga-tetangganya, ini orang rajin ibadahnya, baik sama orang, terus rezekinya bertambah-tambah terus, padahal dia cuma begitu tuh gitu. Padahal nyatanya apa, mungkin ketika dia berbuat baik ada tamu yang gantian, yang main, terus ataupun dia misalkan kemana ada anak kecilnya itu senang dengan kelakuan seseorang itu, dia berdoa, ya Allah sehatin bapak itu, kasih duit yang banyak. Jadinya dia sebenarnya beramal, cuman nggak pernah ditunjukin depan kita bareng-bareng gitu. Baik Mitra Jangan Siar, Mitra masih punya kesempatan ya, kurang lebih 15 menit lagi. Silakan bertanya di 08 111 86 1003. Nah Gus, ini kan dosa ada yang kecil ada yang besar. Kalau dosa yang besar itu seperti apa sih, dan yang kecil itu seperti apa? Dan ini masing-masing dosa ini bagaimana hukumnya ini? Ya. Kemarin sudah dibahas tuh dosa yang besar, satu syirik, isyraq. Iya. Syirik, menduakan Allah, itu dosa yang besar. Yang kedua dia durhaka sama orang tua, uququl walidain. Jadi dia durhaka sama orang tua. Yang ketiga itu ya salah satunya dia tidak berbuat baik kepada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan zalim kepada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa-dosa yang kecil itu ya mungkin kita tidak menghargai orang. Mulut sih diem pun, cuman kita tuh kayaknya kurang respect sama orang, mungkin dari sinis dan lain sebagainya. Terus dosa-dosa kecil itu misalkan kita lalai, kita malas, terus
tidak berbagi atau pelit lah ya itu. Tapi pelit itu bisa jadi dosa besar juga. Itu lama-lama bisa numpuk gitu. Iya, Gus, kalau karena dibiarkan, ya. karena ibaratkan kayak apa ya, dalam diri kita tuh udah ada satu titik racun pelit, itu bakal gede gitu. Jadi kalau udah gede itu ya bahaya, jadi Iya. nyusahin orang, ribetin orang, terus merasa sombong, Iya. sifatnya muncul yang tidak baik. Jadi gara-gara pelit dia punya, apalagi dia kaya, terus dia merasa punya pun, ketika ada orang lapar makanya jangan miskin kan gitu, sombong lah jadi ujung. Iya, jadi ujungnya sombong. Jadi selain pelit, sombong, takabur, terus apa namanya, bahkan ujung-ujungnya kayak Korun dan Firaun, dia jadi Tuhan gitu, ngaku-ngaku Tuhan, itu naudzubillah. Jadi bukannya syirik lagi itu mah, jadi ngaku Tuhan, naudzubillah. Jadi syirik itu kan dosa besar, ini ngaku Tuhan. Nah, amin ya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Sebenarnya Allah itu kan cuma satu ya. Kalau misalnya ada lagi gambarannya itu bukan Allah lagi. Bukan. Itu makhluk. Makhluk yang menyerupai. Baik, mitra zaman siar, Gus, baik ini yang terkait dengan kebijakan, kebajikan dan dosa. Dan kebaikan sendiri adalah budi pekerti yang luhur, sementara dosa yang terasa mengganggu atau bisa mencerdaskan. Nah, lalu bagaimana perilaku kebaikan ini, Gus, yang benar-benar spesifik ya untuk kita jadikan sebagai pegangan untuk kita lakukan kepada perbuatan sehari-hari, misalnya yang benar-benar ini pure kebajikan yang memang harus kita terapkan. Ya, ibadah atau amal yang bisa kita pakai sehingga imbasnya baik untuk ke depan untuk siapapun. Ya, salah satunya adalah yang pertama pasti kuncinya adalah sholat ya. Sholat 5 waktu ataupun ditambahi dengan yang sunnah, silakan. Yang kedua, suka berbagi atau bersedekah. Di kotak amal monggo ya, tapi jangan di kotak amal dulu, ada anak kecil yang jajanin tuh. Gitu. Kalau ada ibu-ibu misalkan lagi beli sayuran ya, sekali-kali nenek ibu boleh nggak saya beliin kan gitu. Ini namanya selain bersedekah dia juga baik dengan makhluknya Allah. Kuncinya sebenarnya baik sama Allah, baik sama makhluknya Allah, insya Allah selamat. Bahasanya hablum minallah wa hablum minan nas. Yang ribet itu sebenarnya baik antara makhluk bukan ke Allah tapi ke makhluk ke makhluk. Jadi kalau makhluk ke makhluk kita baik saja, semakin baik aja orang masih buruk sangka. Dia mau wajar lah baik, orang duitnya banyak gitu. Padahal yang namanya orang baik itu ya kita yang terima itu alhamdulillah. Udah titik, jangan pakai bla 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 bla. Aduh panjang banget. Apalagi orang yang tidak baik ataupun pelit, itu orang nggak bagi-bagi pelit kali. Jangan begitulah. Kali aja dia belum bisa, rezeki dia masih mepet, ataupun dia lebih butuh kepada yang lain. Jadi kan enak rapi gitu Bun. Jangan itu dia. Jadi kuncinya ya sholat, salah satunya si amal itu sholat, sedekah, berbuat baik kepada makhluknya Allah. Intinya dalam hidup ini baik kepada Allah, baik kepada makhluknya Allah, insya Allah diberikan keselamatan. Baik Gus, sebelum kita akhiri ada satu lagi yang saya tanyakan ini, misalnya kebaikan itu memang sesuatu yang baik ya. Lalu kebajikan, apa sih antara kebaikan dan kebajikan, perbedaannya gitu? Kebaikan itu adalah semua amal yang mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan. Ya. Apabila sudah baik maka nilai itu otomatis. Tapi namanya kebajikan itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Salah satunya apa? Menahan hawa nafsu, ini kebajikan. Menahan hawa nafsu ataupun menahan amarah, menahan mulut dari gunjing, dari omongan kepada yang gak enak-enak lah imbasnya. Ini adalah kebajikan. Jadi amal ma'ruf nahi munkar. Ya, siapa yang berbuat ma'ruf yang kebaikan, nahi munkar mencegah kemunkaran. Tapi mencegah kemunkaran itu bukan berarti maaf ini cara saya mungkin berbeda atau salah. Apabila ada orang ya PSK lah gitu, jangan digebrak biar dia pergi dan lain sebagainya. Tapi tolong ayo kita gimana kita cari solusi. Bukan hanya mengusir mereka
karena mereka menimbulkan penyakit ataupun omongan yang tidak baik. Tapi bagaimana kita lihat posisi manusianya. Nah, mungkin kita bicara dengan pemerintahan setempat ataupun kepolisian setempat, Pak ini jangan dulu, tapi kita cari solusi bagaimana. Ataupun kita ngobrol dengan pengusaha-pengusaha, bagaimana dia mau nggak kalian tuh kalau misalkan saya bikin warung dikasih keterampilan. Keterampilan, nah jadi bikin rumah karya lah atau apalah, ataupun bahasanya Pak saya kalau misalkan di keterampilan itu saya butuh duit, saya ngerawat anak, ngerawat orang tua di rumah, saya harus sekian, ya udah bagaimana kamu saya masukin ke pabrik kan gitu. Apalagi bekerja sama dengan pemerintahan setempat, minimal wali kota, Pak Wali Kota itu, Pak Bupati dan lain sebagainya bisa dong kerjasama dengan pabrik, PT dan lain sebagainya. Biar apa? Biar ini solusi Bun. Jangan hanya tuh ada orang gitu digebrak kabur, besok balik lagi Bun. Cari tempat lain. Cari tempat lain. Gitu. Itu menurut saya bukan solusi. Jadi kenapa bukan solusi? Karena sering dilakukan seperti itu. Ya toh ternyata begitu lagi. Kegiatannya tidak ada gantinya. Betul. Gitu ya. Jadi imbasnya itu Bun bukan menjadi baik. Malah tambah buruk. Malah banyak. Iya, malah calling-callingan, apalagi habis lebaran nih. Wah, semakin banyak pasukannya. Ya baik Gus, bagus sekali menurut saya ini tentang topik kebajikan dan dosa. Begitu, ini juga bermanfaat buat kita semua sebagai ilmu atau pengetahuan. Baik Gus, sebelum meninggalkan ruang siar mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ya, yang terkait mungkin beberapa saat lagi kan akan menyongsong sholat Isya ya. Baik, silakan Gus. Baik Mitra Gangga, saya kutip sedikit ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran yang mengajak kita untuk hidup ini untuk apa sih gitu ya. Yaitu Allah berfirman artinya hendaklah di antara kalian terdapat yang menyerukan kebajikan, menjalankan amal ma'ruf, mencegah perbuatan yang munkar. Agar apa? Agar kita bisa menjadi manusia beruntun. Menyerukan kebaikan bukan berarti megang toa lalu dipasang di kuping orang, yang enggak. Toh ternyata bisa mungkin dari media sosial kita berjuang, mungkin bisa dari tongkrongan kita berjuang, mungkin dari komunitas kita bisa berjuang, dari mana saja berjuang untuk menegakkan amal ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar, sehingga Allah berikan keberuntungan itu semua. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.